Halo para insan catur, jumpa kembali dengan saya Roni Lukman di ruang latihan catur sistematis. Dalam perjumpaan kali ini saya akan tampilkan partai terkini antara Grandmaster Maxime Lagarde, Elo rating 2638 melawan Grandmaster Gata Kamsky, Elo rating 2665. Partai dimainkan pada tanggal 17 Mei 2021. Partai ini dimenangkan oleh Putih karena Putih berhasil membuat langkah kejutan di awal permainan yang mana lawan tidak siap untuk menjawab di atas papan atau dalam pertandingan. Untuk lengkapnya, kita langsung menuju partai. Putih melangkah E4, dibalas C6, D4, D5, maka terjadilah pembukaan karokan. Kuda C3, D makan E4, kuda E4, kuda D7. Kemungkinan lain hitam dalam posisi ini adalah gajah F5 atau kuda F6. Partai berlanjut, gajah D3, kuda G ke F6, kuda G5, menteri C7. Saya mundur satu langkah. Dalam posisi ini, jika hitam melangkah H6, maka Putih akan menjawab kuda E6, dan bila F makan E6, maka Putih akan melangkah gajah G6 sekaligus melakukan langkah skakmat. Kembali kepada posisi utama. Setelah menteri C7, Putih melanjutkan kuda G ke F3, E6, menteri E2, H6, gajah G6, H makan G5, kuda makan G5. Inilah langkah kejutan yang sudah dipersiapkan oleh Putih. Saya mundur satu langkah. Sebelumnya, Putih melangkah gajah makan F7, dan hitam menjawab raja D8, kuda G5, kuda B6, gajah makan E6, benteng makan H2, rokade, benteng H5, G3. Seperti pada partai Grandmaster Van der Wiel, Elo rating 2590 melawan Grandmaster Anatoly Karpov 2710 dan berakhir draw pada langkah ke-30. Kita kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda G5, hitam melanjutkan kuda E5. Langkah yang meragukan. Sebaiknya di sini hitam melangkah. Saya mundur satu langkah. Yaitu gajah B4 melakukan langkah skak. Bila Putih menjawab C3, maka hitam dapat melanjutkan rokade, C makan B4, F makan G6, menteri makan E6, melakukan langkah skak, raja H8, kuda F7 skak, benteng makan F7, menteri makan F7, menteri D6, dan posisi hitam masih
dalam keadaan solid. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah kuda E5, partai berlanjut D makan E5, F makan G6, E makan F6, G makan F6, kuda makan E6. Dan di sini putih sudah unggul 1 pion. Partai berlanjut gajah makan E6, menteri makan E6, melakukan langkah skak, menteri E7, menteri makan E7. Tentu saja putih senang bila terjadi banyak penukaran buah, dikarenakan posisi putih sudah unggul 1 pion. Partai berlanjut gajah E7, gajah E3, raja F7, rokade panjang, benteng HD8, benteng makan D8. Permainan menjadi semakin sederhana. Benteng makan D8, benteng D1. Putih berusaha menyederhanakan permainan. A6, benteng makan D8, gajah makan D8. Perhatikan rencana putih dalam posisi ini adalah membuat pion bebas terjauh. Tentu saja dalam posisi ini adalah pion yang berada di lajur H. Dan kedua, tetap mengontrol posisi raja hitam agar tidak dapat memasuki wilayah putih. Partai berlanjut H4, F5, G3, gajah F6, B3, raja E6, raja D2. Rencana raja putih harus diperbantukan dulu ke sayap raja untuk menciptakan pion bebas terjauh. B5, C4. Langkah bagus. Perhatikan posisi raja hitam yang tidak bisa masuk menuju sayap menteri putih. Partai berlanjut gajah E5, raja E2, gajah F6, gajah F4. Sekali lagi, di sini kita dapat melihat bagaimana kontrol buah putih yang bagus untuk mencegah raja hitam memasuki wilayah putih. Partai berlanjut gajah E7, raja F3, gajah F6, raja G2, gajah E7, F3, gajah F6, raja F2. Dan raja putih kembali menuju ke pusat pertempuran. Gajah E7, raja E2, gajah D8, raja D3, gajah F6, gajah G5. Putih bermaksud untuk menyederhanakan permainan untuk lebih mudah mendapatkan kemenangan. Hitam menolak dengan melangkah gajah E5, G4, raja F7, gajah D2,
gajah F6, H5. Dan di sini putih sudah berhasil menciptakan pion bebas yang berada di lajur H. G makan H5, G makan H5, Raja G8, gajah C3, gajah D8, C makan B5, C makan B5, gajah B4, gajah B6, A4. Langkah bagus untuk mencoba mencari celah raja masuk melalui petak C4 bila terjadi penukaran. Raja H7, A5. Langkah selipan yang bagus. Gajah F2, gajah F8. Perhatikan bagaimana putih mengontrol ruang gerak posisi raja hitam. Raja G8, gajah D6, raja kembali ke petak G7, B4. Langkah bagus untuk menguasai petak C5. Raja H6, gajah C5. Di sini hitam menyerah. Jika hitam meninggalkan penguasaan diagonal G1 dengan H7, maka raja putih akan menyerang sep raja menteri hitam dengan langkah raja D4, raja D5, raja C6, raja B6, dan mengambil pion yang berada di A6. Tentu saja posisi putih akan menang. Demikian partai berakhir. Hal yang dapat dipetik dari partai ini adalah persiapan. Persiapan dalam menghadapi suatu pertandingan adalah sangat penting. Contohnya, mengetahui pembukaan-pembukaan dari lawan, sehingga kita dapat membuat kejutan-kejutan kecil atau memberikan varian-varian yang tidak disukai oleh lawan. Semoga ada manfaat yang didapat dari partai ini. Tetap semangat dan gens unasumus.